Habibie, Bagas Tresnawijaya, Sesi Ghafur Rahim, Safatullah Fajar, dan Tiffany Pudihang akan menjelaskan tentang masa pemerintahan B.J. Habibie. Kebijakan politik B.J. Habibie. Kebijakan politik pada masa B.J. Habibie pertama, memberi kebebasan pada rakyat untuk menyalurkan aspirasinya sehingga banyak bermunculan partai-partai politik baru, yaitu sebanyak 44 partai. Kedua, membebaskan narapidana politik seperti Sri Bintang Pamungkas dan Muchtar Pakpahan. Ketiga, mencabut larangan berdirinya serikat-serikat buruh independen. Keempat, membentuk 3 undang-undang yang demokratis, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan Kedudukan DPR MPR. Peristiwa penting pada masa B.J. Habibie, pelaksanaan pemilu 1999, keluarga kebijakan kebebasan berekspresi ditandai dengan banyaknya partai politik baru yang terdiri. Partai-partai politik tersebut bersiap menyambut datangnya pemilu bebas pertama dalam kurun waktu 44 tahun. Pembebasan tahanan politik, pemerintah B.J. Habibie mengambil praksara untuk melakukan koreksi. Sejumlah tahanan politik dilepaskan 3 hari setelah menjabat sebagai presiden. Habibie membebaskan Sri Bintang Pamungkas dan Muchtar Pakpahan. Pasca Timor Timur. Sejarah kelam yang terjadi pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie adalah Timor Timur dari Indonesia. Pada tanggal 3 Februari tahun 1999, pemerintahan B.J. Habibie mengeluarkan opsi terhadap masalah Timor Timur. Opsi pertama, menerima otonomi khusus atau tetap menjadi wilayah RI. Opsi kedua, merdeka dari wilayah Indonesia. Munculnya beberapa kerusuhan dan gerakan separatis. Kerusuhan terjadi menyangkut kerusuhan antara etnis dan antar agama. Kerusuhan antara etnis misalnya kerusuhan antar etnis di Cilacap dan etnis di Jember. Dan terakhir adalah sidang umum. Sidang umum MPR 1999. Pada bulan Oktober tahun 1999, MPR mengadakan sidang umum sesuai hasil keputusan SU Amin Rais terpilih dan ditetapkan sebagai ketua MPR, menyisihkan materi Abdul Jalil dari Partai Kebangkitan Bangsa. Kebijakan ekonomi pada masa Presiden Habibie. Selama 1998, kondisi perekonomian Indonesia mengalami kelambatan. Salah satu yang paling ketara adalah melemahnya kurs mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang jatuh hingga 16.650 rupiah. Dari sebelum pada awal 1998 berada di kisaran 6.000 per dolar Amerika Serikat. Untuk mengatasi krisis berkepanjangan sejak awal masa pemerintahannya. Masa reformasi di bawah pemerintahan B.J. Habibie setelah Orde Baru dan peristiwa 1998. Indonesia mengawali babak baru di era reformasi. Pemerintahan yang dipimpin oleh B.J. Habibie sebagai presiden yang dimulai pada tanggal 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999, masa Habibie dianggap sebagai masa transisi karena pada masa pemerintahannya adalah masa yang rawan. Tekanan-tekanan yang dihadapi membuat ia sulit untuk menemukan sumber daya, material, dan manusia pada masa pemerintahannya. Jaminan sistem demokrasi meski banyak menerima tekanan dari berbagai sisi, pemerintah pada zaman Habibie dinilai begitu baik. Selama 17 bulan menjabat sebagai presiden, ia menjamin adanya masyarakat yang lebih demokratis, terbuka, dan adil. Ada jaminan di dalam sistem demokrasi yang ia jalankan seperti kebebasan pers, adanya pemilu multipartai, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Prestasinya yang patut dibanggakan salah satunya yaitu menurunnya nilai dolar hingga 10.000 per 1 dolar Amerika Serikat, di mana sebelumnya mencapai 15.000 per 1 dolar Amerika Serikat. Hal yang penting dalam masa pemerintahan Habibie adalah lepasnya Timor Timur pada tahun 2002, yang diawali dengan peristiwa munculnya referendum Timor Timur pada tanggal 30 Agustus 1999. Peristiwa lepasnya Timor Timur menimbulkan kerusuhan yang tak terkendali, hingga akhirnya Habibie mengizinkan pasukan PBB untuk mendamaikan situasi Timor Timur. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.